Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi mengenai estimasi biaya yang berjudul Penganggaran Web Pemesanan Tiket Bus untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi yang diampu oleh Bapak Hari Gunawan. Di sini ada nama anggotanya. Yang pertama ada Haris Kurniawan, saya sendiri sebagai moderator dan pemateri 1, lalu ada Galang Anggara sebagai pemateri 2, dan ada Haikal Pratama Putra sebagai pemateri terakhir. Di sini ada latar belakang mengenai penganggaran bus. Di era digital ini, perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk di sektor transportasi. Web pemesanan tiket bus online menawarkan solusi yang praktis, memungkinkan penggunaan untuk memesan tiket dengan mudah tanpa harus datang langsung ke loket. Web ini membantu mengurangi antrian, memberikan informasi ketersediaan tiket secara real-time, dan memudahkan perusahaan bus dalam mengelola operasional dan pelayanan pelanggan. Lalu untuk metode estimasinya yang kami gunakan yaitu bottom up. Metode bottom up adalah pendekatan estimasi yang dimulai dari level detail paling rendah, seperti tugas individu atau aktivitas spesifik. Setiap biaya diidentifikasi dan dihitung secara rinci untuk masing-masing aktivitas. Kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total biaya proyek. Mengapa metode bottom up dipilih? Karena memberikan estimasi yang detail, akurat, dan membantu identifikasi biaya tambahan. Baik, saya Galang Anggara akan melanjutkan materi mengenai estimasi biaya dan analisis. Yang pertama yaitu anggaran biaya sumber daya manusia. Berikut ada 5 jabatan. Yang pertama, Project Manager, yang kedua Backend Developer, yang ketiga Frontend Developer, yang keempat UI atau UX Designer, yang kelima yaitu Quality Assurance atau disingkat QA. Project Manager berjumlah 1 orang dengan gaji per bulan 12 juta dengan durasi 5 bulan sehingga totalnya yaitu 60 juta. Yang kedua, Backend Developer berjumlah 1 orang dengan gaji per bulan 10 juta rupiah dengan durasi 5 bulan sehingga totalnya menjadi 50 juta. Yang ketiga, Frontend Developer berjumlah 1 orang dengan gaji 8 juta per bulan dengan durasi 5 bulan sehingga totalnya 40 juta ribu rupiah. Yang keempat, UI UX Designer berjumlah 1 orang dengan gaji per bulan 6 juta ribu rupiah dengan durasi 3 bulan sehingga totalnya 18 juta ribu rupiah. Yang terakhir yaitu Quality Assurance berjumlah 1 orang dengan gaji per bulan 5 juta dengan durasi 2 bulan sehingga totalnya 10 juta ribu rupiah. Sehingga total biaya SDM yaitu 100 juta 78 juta ribu rupiah. Detail dari SDM yang pertama yaitu Project Manager, bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan keberhasilan proyek secara keseluruhan. Yang kedua, Backend Developer, bertanggung jawab untuk mengembangkan server, database, dan logika inti dari aplikasi. Yang ketiga, Frontend Developer, mengembangkan antarmuka pengguna yang menarik dan mudah digunakan. Yang keempat, UI UX Designer, bertanggung jawab untuk memastikan aplikasi mudah digunakan dan memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Yang kelima yaitu Quality Assurance, menguji aplikasi untuk memastikan semua fitur berfungsi sesuai spesifikasi dan bebas dari bug. Berikutnya yaitu anggaran perangkat lunak. Dengan kebutuhan perangkat lunak yaitu server hosting dan database. Server hosting dengan harga Rp130.000 dengan durasi 12 bulan sehingga totalnya Rp1.440.000. Dan database dengan harga Rp250.000 dengan durasi 12 bulan sehingga totalnya Rp3.000.000. Jadi total anggaran biaya perangkat lunak yaitu Rp4.440.000. Detail software. Server hosting digunakan untuk menjalankan back-end aplikasi termasuk API, database, dan logika server lainnya. Menyediakan akses yang dapat diandalkan untuk menggunakan aplikasi, memungkinkan mereka untuk memesan tiket secara real-time. Kami menggunakan Hostinger paket bisnis yang sudah include dengan domain gratis.
Database. Database digunakan untuk menyimpan data penting seperti data pengguna, seperti nama, email, dan lain-lain. Jadwal bus, waktu keberangkatan, tujuan, data pemesanan, nomor tiket, kursi, dan lain-lain. Memungkinkan pengelolaan data yang terstruktur dan pengambilan data secara cepat. Database yang kami gunakan adalah MySQL Enterprise Edition. Berikutnya yaitu anggaran perangkat keras dengan kebutuhan komputer dan server. Untuk komputer, harga per unitnya yaitu 8 juta dengan jumlah 2 sehingga totalnya 16 juta. Dan kedua yaitu server dengan harga per unit 20 juta dengan jumlah 1 unit sehingga totalnya 20 juta. Jadi total biaya perangkat keras yaitu 36 juta. Untuk detailnya, komputer atau PC developer digunakan oleh tim pengembang, back-end developer, front-end developer, UI/UX designer, dan QA untuk merancang, menulis, dan menguji kode aplikasi. Spesifikasi minimumnya yaitu prosesor Intel Core i5 atau setara, RAM 8GB, penyimpanan SSD minimal 256GB, dan sistem operasi Windows, macOS, atau Linux sesuai kebutuhan tim. Yang kedua itu server berfungsi untuk sebagai pusat penyimpanan dan pengelolaan data aplikasi yang diakses oleh pengguna secara online. Menjalankan layanan back-end seperti API dan database, sehingga dapat diakses oleh aplikasi front-end, memastikan sistem stabil, aman, dan dapat menangani permintaan pengguna dalam jumlah besar. Berikutnya, anggaran biaya operasional bulanan mungkin akan dibacakan oleh Mas Haikal. Baik, terima kasih atas materi sebelumnya, itu Mas Galang Anggara. Di sini saya akan membacakan pembahasan selanjutnya, yaitu anggaran biaya profesional bulanan. Kebutuhan operasionalnya yang pertama adalah internet dengan biaya per bulannya itu Rp350.000. Durasi bulanannya itu 5 bulan dan totalnya itu 1.750.000. Selanjutnya yang kedua itu listrik. Biaya per bulannya itu Rp400.000, durasi bulanannya itu 5 bulan, dan total harganya itu Rp2 juta. Selanjutnya kebutuhan operasional yang terakhir itu biaya kantor. Biaya per bulannya itu Rp1.500.000, durasinya itu 5 bulan, dengan total harga Rp7.500.000. Total biaya operasional bulanannya itu Rp11.250.000. Detail biaya operasional bulanan, yang pertama itu internet, diperlukan koneksi tim pengembang internet yang kami gunakan adalah IndiHome 100 Mbps. Yang kedua itu listrik, pendukung penggunaan perangkat keras serta fasilitas kantor seperti pencahayaan atau perangkat tambahan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu biaya kantor. Untuk kebutuhan operasional, konsumsi tim, kebersihan dan pemeliharaan peralatan. Anggaran kontingensi, kebutuhan kontingensi yang pertama itu cadangan biaya, persentasenya itu 5% dengan total harga Rp11.484.500. Detail anggaran kontingensi ini merupakan cadangan untuk menutupi risiko atau pergetaran tak terduga yang mungkin muncul selama proyek berlangsung. Risiko tersebut bisa berupa masalah teknis yang memerlukan penyelesaian penindak, kebutuhan fitur tambahan di aplikasi atas permintaan pemangku kepentingan. Yang terakhir itu kenaikan harga perangkat lunak, perangkat keras, atau layanan terkait. Biaya kontingensi persentase contingents itu ditotalkan dengan total biaya SDM, jumlah total biaya software, jumlah total biaya hardware, jumlah total biaya operasional. Next.
Anggaran pelatihan dan pengembangan SDM. Jenis pelatihannya itu pelatihan teknis dengan harga 2 juta, buku manual penggunaan sistem dengan harga Rp150.000. Lalu total biaya pelatihannya Rp2.150.000. Detail pelatihan dan pengembangan SDM. Yang pertama itu pelatihan teknis, memberikan pelatihan pada anggota tim atau staf yang akan menangani aplikasi secara langsung. Lalu yang kedua, buku manual penggunaan sistem, memberikan panduan praktis bagi pengguna atau user atau staf profesional. Ringkasan total biaya. Jenis biaya di sini ada 6 macam, yaitu total biaya SDM dengan harga 178 juta rupiah. Lalu total biaya perangkat lunak dengan harga Rp4.440.000. Lalu total biaya perangkat keras dengan harga Rp36 juta. Kemudian total biaya operasional Rp11.250.000. Selanjutnya total biaya kontingensi Rp11.484.500. Dan yang terakhir total biaya pelatihan dan pengembangan SDM Rp2.150.000. Dengan total keseluruhan Rp243.324.500. Baik, di sini saya akan mengembalikan lagi kepada moderator, yaitu Mas Haris Kurniawan. Baik, sudah di tahap kesimpulan. Penggunaan metode bottom up memberikan estimasi biaya yang detail dan akurat dengan mempertimbangkan setiap komponen proyek secara rinci, mulai dari biaya SDM, perangkat lunak, perangkat keras, hingga biaya operasional. Metode bottom up ini membantu dalam pengelolaan anggaran karena setiap biaya tambahan atau kebutuhan tak terduga dapat diidentifikasi sejak awal melalui perhitungan biaya yang spesifik pada tiap komponen. Sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.